Dari Tuhan yang sekarang, Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk cuaca yang begitu terang benderang. Kami akan menikmati hadirat. Kami sudah menikmati hadirat-Mu dan kami sudah masuk di dalam hadirat-Mu, Bapa. Saat ini berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah, Bapa. Setiap kami sudah haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Saudara, apapun yang berusaha menghalangi untuk kami sungguh-sungguh, kami lepaskan, kami tolak katakan demi nama Yesus. Karena Yesus berkuasa meruntuhkan semua apa yang menghalangi. Kami percaya surga terbuka untuk kami menerima setiap yang terbaik daripada Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita bersuka cita ya pada saat pagi hari ini karena kebangkitan Tuhan. Di mana-mana saudara sudah memperingati kebangkitan Kristus. Mari saudara bersama saya kita buka tes 1, 2, 3. Nah, saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama kita akan membuka di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Kita akan menerima perkataan Yeshua pada waktu dia di kayu salib dan dia telah menang, ya saudara. Kita buka di dalam Lukas 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua? Mari kita berdiri saudara, kita baca bersama-sama. Ya. Oke, sudah dapat semua ya. Ayat 34. Ini luar biasa saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka memohon untuk membantu pakaiannya. Saudara, silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita mendengar firman Tuhan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ini suatu hal yang luar biasa, pengampunan. Ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa pengampunan itu adalah yang mutlak di dalam Tuhan, saudara. Kita nggak boleh punya musuh ya saudara. Kita harus mengampuni. Kita lihat waktu Tuhan Yesus di kayu salib, waktu belum disalib, itu begitu besar korban Kristus. Begitu besar korban kasih Tuhan. Dia dianiaya, dia dicambuk. Saya ngerti sekali waktu lihat dengan Pak Suwanda ya. Waktu malam hari Jumat, sampai jam 1. Saya ngerti dan bilang, "Aduh Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau mengasihi kita, saudara. Tuhan kita mengasihi saudara dan saya, sehingga dia mau dikorbankan, saudara." Setelah itu dia memakai mahkota duri. Saya melihat saudara dan saya, pikiran kita sudah disucikan. Amin. Oleh korban kasih Kristus di kayu salib. Saudara coba lihat dan renungkan firman Tuhan itu, saudara.
begitu besar kasihnya kepada saudara. Dan sampai puncaknya dia di atas, di salib dia mengatakan, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah saudara dan saya bisa demikian, saudara? Ya, mengampuni orang yang menyakiti saudara, mengampuni orang yang membuat saudara susah, mengampuni orang yang membuat saudara merasa dirugikan tetapi tidak rugi karena Tuhan memberi kepada saudara. Amin. Saudara, kita ini adalah pasukan yang terdahsyat. Ya, kita ini adalah pasukannya Tuhan. Tuhan mau kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa Tuhan sudah membayar lunas semua. Amin. Ya, itu perkataan Tuhan yang pertama. Lukas 23:34. Yang kedua, Lukas 23 ayat 43. Saudaraku, pada waktu Tuhan di kayu salib ada dua, kanan dan kiri. Mereka salah satunya mereka mengakui dosa mereka. Dan yang satu mereka bilang, lalu dia, Tuhan kenapa dia bisa begitu? Jadi temannya bilang, kamu jangan begitu, kamu itu disalib karena dosa, tapi orang ini tidak berdosa, tidak ada dosa di dalam hidup. Saudara, dan dia mengatakan, Tuhan ingatlah kepada saya pada waktu Firdaus. Dan Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin, saudara. Ternyata di Firdaus itu orang-orang kudus, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan itu ada di Firdaus. Firdaus itu sudah indah sekali, saudara, luar biasa. Banyak kesaksian. Firdaus itu luar biasa. Itu belum surga, itu masih mungkin beberapa ya halamannya kalau gimana ya. Jadi indah sekali. Dan ada yang dibawa masuk sampai ke tamannya Tuhan. Wah, itu luar biasa, saudara. Saya aja belum pernah. Ya, diajak ke tamannya Tuhan, berjalan-jalan di dalam taman. Sampai orang itu terkagum-kagum, dia bilang, apa yang ada di bumi ini katakan indah, di sana lebih indah lagi. Amin, saudara. Ya, makanya saudara pertahankanlah hidup ini untuk kita tetap memuliakan Tuhan, untuk kita tetap mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ya, saudara. Nah, yang kedua dan yang ketiga, ini Yohanes 19. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes 19 Sudah dapat, saudara? Yohanes 19. Tolong salah satu yang sudah dapat bacakan ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Salah. Yohanes 19. Ya. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Oh, salah. Kamu salah. Yohanes 19, saya baca sudah ya, 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin, saudara. Terjadi pemulihan antara bapak dengan anak, anak dengan bapak. Nah, saudara, kematian Kristus itu ini sangat luar biasa sekali, membawa saudara dan saya mengalami kemenangan dari Tuhan, pengampunan, kasih, saudara, pemulihan. Ya, dia mau mengatakan, Tuhan Yesus mau mengatakan, "Ibu, inilah ibumu," ya, saudara. Dan dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Jadi ada pemulihan satu dengan yang lain. Ada pemulihan hati, ya, saudara, dipulihkan. Luar biasa, ya. Kalau saudara dan saya, suami istri, anak-anak semua dipulihkan hatinya, luar biasa.
Itu satu pemulihan itu kehendak Bapa, dan itu terjadi. Saudara dan saya juga minta dipulihkan. Pulihkan ya Tuhan hati, pulihkan keluarga, pulihkan suami istri anak-anak di dalam Tuhan. Saudara mau? Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, Matius 27:46. Matius 27 ayat 46. Iya. Matius 27 ayatnya 46. Sudah Pak? Kira-kira jam 3 berserulah Yesua dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Elohimku Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus menanggung semua dosa, menanggung semua kutuk, menanggung semua kejahatan saudara dan saya, sehingga Bapak tidak bisa melihat dia karena begitu banyak dosa yang dia tanggung. Dan dia mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, oleh karena dosa, oleh karena kutukan, oleh karena apapun yang sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan Bapak hanya sekejap saja memalingkan wajahnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Saudara, itu satu karya yang luar biasa, karya terbesar di dalam kehidupan saudara dan saya pada waktu Kristus menyerahkan nyawanya. Dan dia berkata, finish strong, sudah selesai. Saudara dan saya tinggal kita menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Tinggal saudara dan saya menikmati apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saat ini saudara sudah menerima itu, dan saudara bersuka cita karena dia sudah bangkit dari kematian. Amin. Haleluya, luar biasa ya saudara. Nah, kita melihat lagi yang kelima, aku haus. Tuhan pada waktu disalib dia haus. Tapi apa yang dia terima saudara? Dia terima juga yang asam ya, bukan air minum, tapi juga yang asam. Sudah cukup saudara. Kristus Tuhan sudah menanggung semuanya. Makanya saudara, kalau ada iblis berusaha menyodorkan itu loh dosamu masa lalu, saudara katakan sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Dosaku sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada lagi dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada lagi dosa karena Tuhan sudah menanggung dan membayar lunas. Ya saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan. Finish strong, sudah selesai. Yohanes 29 ayat 30. Yohanes 29 ayat 30. Dan sama-sama saja ya. Sorry. Bukan. Sabar. Iya, Yohanes 29. Tapi kok nggak ada yang ini? Saya catat. Ya. Tuhan mengatakan sudah selesai. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Ya. Sudah dapat semua? Lukas 23 ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah itu berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin saudara. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa karena dia sudah selesai. Finish strong. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita bangkit dan dia sudah menang dalam kehidupan saudara dan saya.
tadi ada pujian sebab dia hidup, ada hari esok bisa kita nyanyikan lagi ya. Saudara Paulus. Dan ini saudaraku, kita harus deklarasikan terus ya. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Dan saudara tata hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berusaha terus untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, karena Tuhan begitu besar cinta kasih-Nya kepada saudara yang sayang, sehingga Ia mengatakan sudah selesai. Saudara bersuka cita, saudara bersukaria karena Yesus sudah menyelesaikan keselamatan ini. Kalau dunia masih mencari orang yang belum mengenal Tuhan, saudara, kasihan mereka yang belum mengenal, lewat apapun mereka jalannya, mereka belum mengenal, tapi mereka berkata, ya Tuhan tunjukkanlah jalan yang lurus. Mereka masih mencari jalan, tetapi saudara dan saya sudah menemukan jalan. Saudara harus membawa Injil itu kepada mereka. Bawa saudara di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam apapun. Kalau Tuhan ingin saudara berkata-kata kepada orang tentang Injil Yesus, masih harus saudara katakan. Ya, karena Injil itu adalah kekuatan kita. Amin. Saudara, saya sempat bersaksi, saya punya teman yang baik satu. Seringkali saya kalau ketemu dia, saya hanya bersaksi tentang Yesus. Saya katakan aja, kamu datang ke gereja, kan dia orang bilang. Satu hari saya lihat dia ke gereja, saya bilang, loh kamu kok bisa ke gereja? Saya bilang, loh kamu kan setiap saat bilang sama saya harus ke gereja. Saya renungkan dan saya ingin ke gereja. Amin saudara, dan dia dimenangkan bagi Tuhan. Nah saudara hanya menabur saja, memberi firman kepada mereka, menyatakan, mengajak mereka, tapi tidak memaksa mereka. Tapi ada waktu Tuhan, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Ya. Pada waktu saya dulu saudara, saya itu nggak tahu ya, masih umur 25 tahun waktu. Setiap orang itu saya berusaha untuk menginjili mereka, sampai seluruh pegawai dari Wonosari waktu itu datang kepada Tuhan. Orang-orang Islam saudara, semua datang kepada Tuhan. Berapa tidak tahu berapa orang, banyak sekali. Tapi saya punya saudara lagi, jadi mudah. Kamu ini kok bisa kamu membawa mereka? Saya hanya memberitakan, saya bilang. Saya hanya memberitakan tentang firman. Mereka respon, mereka datang. Ya saudara, itu luar biasa. Makanya saya juga mau sampai sekarang juga saya mau bisa Tuhan. Saya memberitakan Injil, bagaimana caranya Tuhan yang mengatur. Amin saudara. Ya. Dan saudara kita lihat lagi firman Tuhan. Ya. Lukas 23 ayat 50 sampai 54. 50 sampai 54 adalah seorang yang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar, seorang yang baik dan benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Elohim. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesua. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan hari Sabat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat itu dibaringkan. Saudara, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak anggur. Nah, saudaraku, banyak sekali perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, baik laki-laki yang mengasihi Tuhan, mereka membawa rempah-rempah dan mereka pulang. Nah, setelah itu terjadilah yang saudara dia, satu kebangkitan yang luar biasa, satu kedahsyatan yang luar biasa. Tuhan sudah berperkara, Tuhan sudah melakukan itu untuk saudara dan saya. Dan waktu Maria Magdalena datang ke kubur, dia berjumpa dengan dua orang. Ternyata dua orang ini bukan orang biasa, tapi dia malaikat. Ya. Malaikat berkata, mengapa engkau mencari hidup di antara yang mati? Ya, dia sudah hidup. Kenapa kamu mencari di antara orang mati?
ini dia kaget dan dia melihat kubur itu telah kosong, saudara. Dan dia telah melihat dan dia berlari menyampaikan kepada murid-muridnya, Yesua Hamasia sudah bangkit dari kematian. Yesua sudah bangkit dari kematian. Yesua sudah bangkit dari kematian. Saudara, siapa yang lari duluan? Coba. Petrus, no? Petrus yang lari duluan, ya. Dia kaget setengah mati. Masa betul dia bangkit? Dan dia sampai ke kubur dan kubur itu kosong. Amin, saudara. Luar biasa sekali kalau kita melihat korban Kristus di kayu salib dan dia telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara kasih bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Sebab itu saudara dan saya kita patut bersorak-sorai karena kemenangan Tuhan. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ya, karena kita telah menerima kebangkitan Kristus itu dan saudara dan saya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita naikkan satu pujian, sebabnya hidup ada hadiah. Ya. La
dipukul apapun atau dianiaya, lepaskan pengakuan. Kalau cuma baru omongan saja itu biasa. Tersinggung itu, aduh saudara, sudah janganlah. Jangan tersinggung, jangan. Tersinggung itu biasa. Lepaskan pengampunan. Saudara akan memulihkan. Saudara akan mengalami damai sejahtera. Tapi kalau engkau tersinggung, engkau kepahitan karena perkataan, engkau rugi. Karena kemanapun kau jalan, engkau menjalani hidup ini, sepertinya hidup ini semua pahit. Jadi Tuhan Yesus itu tidak salah. Bagaimana dia disiksa? Aduh, kalau saya lihat, saya cuma menangis saja kalau nonton film Yesus masih. Waktu dia dicambuk, dipukul. Lalu sebelumnya itu dia harus, sebelum digantung dia harus pikul salib dan berulang kali terjadi. Ada dua. Yang pertama waktu dia pikul salib karena deraan siksaan yang begitu mengerikan. Dia sempat berkata, Bapa ampuni mereka. Lalu waktu dia disalib, dia juga katakan, Bapa ampunilah mereka. Itu lebih dalam lagi dan lebih dalam. Apakah tidak bisa Yesus Masih minta api turun dari surga membakar mereka semua? Bisa. Karena dia punya kuasa. Tapi dia tidak lakukan. Kemudian layak kalau orang yang di kiri kanan itu harus dihukum. Karena mereka adalah orang berdosa, penjahat, pencuri, perampok. Itu layak. Tetapi yang satu mengeraskan hati, yang satunya dia merasa heran. Mengapa kok? Kalau kami ini layak untuk disalib, menerima hukuman, tetapi orang ini tidak, dia tidak salah apa-apa. Yesua tidak salah. Yesua tidak berdosa. Yesua tidak melakukan kejahatan. Kita masih sering melakukan kejahatan, sekalipun tidak ekstrim. Tetapi saudara harus tahu dan paham ini. Yesua Masih tidak berdosa, tetapi dibuat menjadi berdosa. Dia harus disalib menjadi orang yang sangat terhina, karena orang yang mati disalib itu hukumannya sangat tertutup. Untuk apa? Untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa, membebaskan saudara dan saya dari dosa. Dia mati menanggung dan memikul semua dosa, menanggung dan memikul semua kutuk yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kemudian yang ketiga, Yesus berkata,
murid semua, inilah ibu. Artinya jangan ada lagi kamu semua adalah keluarga. Jangan ada sakit hati, jangan ada kepahitan, jangan ada tersinggung. Apa kau kira yang dilakukan Petrus itu tidak menyakiti murid-murid yang lain? Apa kau kira yang dilakukan Yudas itu tidak menyakiti murid-murid yang lain? Tidak menyakiti mama daripada Yesus Hamasiah, Maria. Mereka bisa saja bilang, Yudas kamu kurang ajar, kamu murid tidak tahu diri. Begitulah. Coba lihat, renungkan saja, benar kalau salah Pak Gembala ini bicara. Petrus, yang kamu ngomong kemarin, aku tidak akan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus masuk penjara. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan perkataan Yesus ini digenapi. Petrus benar-benar menyangkal Yesus. Petrus pun juga sepertinya tidak sadar dan tidak mengerti. Itulah saudara dan saya. Seringkali kita mengikut Tuhan menggebu-gebu. Wah, saya akan ini. Tapi nyatanya saudara seperti Petrus. Saya juga seperti Petrus. Kadang-kadang tidak berpikir dulu, tetapi ngomong lebih dulu. Ngomong lebih dulu. Betulkah atau salah? Saya mau tanya saja. Kita ngomong salah. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang terjadi atas hidup kita. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah keluarga. Kita semua ini adalah keluarga. Kalau seorang bapak kasih tahu anaknya, itu wajar. Seorang gembala kasih tahu dombanya, itu wajar. Karena itu pasti baik. Tetapi seringkali kita tidak bisa terima. Pendeta bicara, gembala bicara seenaknya saja. Itu yang terjadi atas hidup kita. Nah, perkataan inilah anakmu. Dan murid-murid inilah ibumu. Kamu jangan saling menyakiti. Sudah cukup. Kamu harus saling menerima. Kamu harus saling mengampuni. Hati kita harus dipulihkan. Pulih. Mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita saling mengaku dosa. Mari kita saling menerima. Gembala juga bukan malaikat. Gembala juga bukan Tuhan. Kalau gembala itu malaikat atau Tuhan, dia tidak akan pernah salah. Malaikat saja bisa salah, apalagi kita. Malaikat yang diprogram saja, dia bisa melenceng, bisa menyimpang. Saudara tahu, malaikat itu kan diciptakan, itu by the order. Itu ada programnya. Tapi kenapa Lucifer dan sepertiga malaikat surga itu memberontak, melawan Tuhan? Apalagi kita yang diberi kehendak bebas. Sak karepmu dewi, sak maunya kamu sendiri. Ya semua terserah kamu lah. Kamu pilih sendiri mana yang baik,
Tuhan bilang begitu, diberi kehendak bebas. Makanya banyak orang juga yang sudah dengar firman. Ini betul nggak atau salah saya bicara? Dengar firman, diajar, tetapi masih melenceng. Seperti itu. Ya, saya mohon maaf juga kalau saya salah. Tapi ini nyatanya seperti itu. Kalau kita tidak perbaiki, tidak ada pengampunan, tidak ada surga. Kalau kau tidak mengampuni suamimu, tidak ada surga. Surga tertutup buat hidup. Kalau kau tidak bisa mengampuni saudaramu, tidak ada surga. Surga tertutup buat hidup. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan suci, mari ambil perjamuan suci. Dan saudara selesaikan semua. Jangan hanya lagi simpan kepahitan. Jangan. Minta Tuhan buat ini seperti Saulus. Kasih Bapakku sudah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa berkorban bahasa yang saya pakai mungkin bahasa yang to the point. Tapi ada bahasa biasa. Karena Bapak sendiri bilang, kalau kau tidak mengampuni, aku tidak mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu mengampuni, aku akan mengampuni. Itu sudah jelas, harga mati. Tidak bisa ditawar, tidak bisa. Ampuni saudara, supaya engkau pulih. Ampuni suamimu, suami yang menjengkelkan, suami yang menyakiti, suami yang tidak tanggung jawab, istri yang cerewet. Ampuni istrimu, ampuni mereka. Mungkin di dalam banyak hal anak-anak kita tidak menyakitkan hati kita, karena namanya anak-anak itu maunya jalan terus, maunya menghindari pekerjaan. Saya dulu tidak begitu. Saya tidak bicarakan saudara. Saya dulu tidak begitu. Saya waktu jadi anak itu tidak seperti itu. Saya sangat taat dan setia dengan orang tua. Apa yang orang tua mau. Sampai jodoh pun sama. Kalau orang tua saya tidak setuju, saya tidak akan menerima. Tapi lihat sekarang anak-anak, jangankan minta persetujuan orang tua, jangankan mereka langsung bawa pulang, nona bawa pulang, nyom-nyom, itu bagaimana? Itu tidak boleh terjadi. Tuhan yang memberkati kami, biar pengampunan menjamah setiap kami melalui cawan perjanjian baru.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dari Tuhan, yaitu pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengadakan perjamuan makan malam bersama. Lalu ia mengucap syukur, berdoa, dan berkata, inilah tubuhmu yang diserahkan dan dipecahkan bagi kamu. Jadikanlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Memperingati, mengenang kembali Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau kau nonton film The Passion of the Christ, kau tidak menangis, berarti hatimu sudah keras, berarti hatimu sudah tumpul, hatimu penuh dengan roh duniawi. Inilah tubuh Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib untuk menanggung dan memikul semua dosa, semua kutuk, dan pulihkan hati kami. Dalam nama Yesus, kami mau belajar seperti Yesus. Di atas kayu salib berkata, ampunilah mereka seperti kami pun mengampuni. Ampunilah mereka, Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami mengampuni, kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar hati kami yang keras dihancurkan menjadi hati yang lembek, menjadi hati yang rendah, menjadi hati yang Tuhan, tanah yang gembur. Inilah yang dipecahkan. Ampuni kami. Saudara percaya melalui pengampunan saudara dipulihkan, saudara dipulihkan, saudara dipulihkan. Mari kita satukan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setelah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Cawan yang disahkan dan dimeteraikan oleh darah. Oleh darah Yesus kita ditebus, oleh darah Yesus kita dibayar lunas. Kita menjadi miliknya dan iblis tidak punya hak, tidak punya kuasa atas hidupmu. Kami semua menjadi milik Tuhan. Kami semua menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan oleh cawan ini, semua kekuatan maut, mantra sihir, semua kekuatan setan, semua roh maut, roh kematian, penyakit yang mendatangkan kematian dipatahkan, dan semua penyakit dipatahkan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan melalui perjanjian darah. Ronald Yenina dipulihkan dan disembuhkan, Utomo dipulihkan dan disembuhkan. Stefani Tuhan yang hari ini berangkat ke Jakarta untuk ikut ujian kenaikan pangkat, kami berdoa Tuhan menyertai dan tidak ada penyakit yang membahayakan, tidak ada penyakitnya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami istri hamba Tuhan pulihkan, lukanya sembuh dalam nama Yesus. Semua serangan yang menyerang kaki hamba kedua kaki ini dipatahkan darah Yesus. Kami minta kuasa cawan darah Yesus berkuasa membebaskan, memulihkan dan menyembuhkan. Hati yang keras dihancurkan. Tuhan, Engkau membuatnya lembut, Engkau membuatnya gembur menjadi tanah yang baik. Terima kasih Tuhan, ada kerendahan hati dalam nama Tuhan. Hati yang keras dipatahkan dan dihancurkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut cawan ini menjadi perjanjian pemulihan, menjadi perjanjian pemeliharaan Tuhan. Di masa krisis Tuhan pelihara kami tidak kekurangan. Sebab kami ada dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita sambut dan kita minum cawan dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk mudah darah. Engkau memberkati setiap kami dalam